teman sejawat sekalian, Prof dan Dokter sekalian. Saya akan membahas mengenai salah satu penyakit autoimun yang mungkin lebih jarang ya ditemukan oleh dokter sekalian di praktek sehari-hari dibandingkan lupus misalnya. Tapi penting juga untuk kita tahu bagaimana mendiagnosis, kemudian menata laksananya gitu ya. Karena walaupun jarang, saat ini kita juga temukan ternyata penyakit autoimun tuh makin meningkat. Ya, jadi yang akan saya bahas mengenai autoimmune liver disease. Jadi penyakit autoimun yang terkait dengan organ hati ya. Jadi ada 3 jenis yang termasuk spektrum dari autoimmune liver disease ini. Yang pertama adalah autoimmune hepatitis, kemudian primary sclerosing cholangitis atau PSC, dan satu lagi primary biliary cholangitis atau yang dulu sebenarnya kita kenal primary biliary cirrhosis. Sekarang istilahnya berubah jadi primary biliary cholangitis supaya lebih awal menangkap ya sebelum dia cirrhosis. Nah, kondisi ini merupakan semuanya adalah kondisi inflamasi kronik pada penyakit hati yang kalau tidak ditata laksana dengan baik dia bisa berlanjut terhadap menjadi fibrosis dan bahkan sirosis. Yang kita tahu kalau sudah sirosis itu morbiditas dan mortalitasnya susah dan ya seringkali pasien pulang keluar masuk rumah sakit ya yang susah untuk kita perbaiki prognosisnya gitu ya. Jadi, nah ini bagusnya kalau kita bisa mungkin mengenali pasien-pasien ini sebelum menjadi sirosis. Nah, di antara ketiga kelompok ini, kita sebenarnya bisa membedakan berdasarkan nanti ada pemeriksaan secara gejala klinis, pemeriksaan laboratoriumnya gitu ya, pemeriksaan biokimianya, tapi kemudian juga dari autoantibody apa yang terdeteksi. Kemudian pada beberapa kasus juga bisa dilakukan biopsi gitu ya, nanti bisa dibedakan. Dan tapi memang diantaranya bisa juga overlap, jadi bisa juga ditemukan nanti ada yang gambarannya autoimmune hepatitis overlap dengan primary biliary cirrhosis misalnya, atau dengan primary sclerosing cholangitis. Sama seperti penyakit autoimun lain, jadi ada faktor genetik yang memang melatar belakangi, kita tahu. Penyakit autoimun yang lain, jadi ada genetik yang melatar belakangi ya, genetik yang melatar belakangi, kemudian ada faktor lingkungan yang menjadi pemicu. Nah, faktor lingkungannya itu bisa obat gitu ya, kemudian bisa juga hepatitis virus atau virus yang lain. Jadi infeksi virus itu tidak hanya menimbulkan infeksi saja terhadap kerusakan ke hati secara infeksi, tapi pada orang-orang individu yang punya genetik predisposisi, dia bisa memicu suatu autoimun. Atau hal lain seperti hormonal, kemudian kehamilan atau infeksi, bakteri, itu juga bisa memicu. Atau disbiosis yang juga sekarang banyak diteliti, itu juga bisa menjadi faktor yang berperan. Nah, ada beberapa karakteristik yang membedakan di antara ketiganya. Nah, ini jadi autoimun hepatitis ini pada dasarnya adalah lebih banyak memang kalau ditemukan pada perempuan gitu ya. Kalau primary biliary cholangitis juga lebih banyak pada perempuan, kalau primary sclerosing cholangitis lebih banyak pada laki-laki. Nah, kemudian bedanya kalau autoimun hepatitis lebih ke arah antigen di hati ya, kerusakannya. Kemudian kalau yang primary biliary cholangitis lebih ke arah ductus biliar intrahepatik, jadi yang ukuran kecil sampai dengan sedang. Nah, kemudian kalau primary sclerosing cholangitis PSC lebih ke arah ductus biliar yang besar gitu ya, yang sedang besar. Dan nanti kelainannya terutama ya kita temukan misalnya ada struktur di ductus biliar yang lebih besar. Nah, ini lebih lagi perbandingan perbedaannya, tadi dari segi jenis kelamin, kemudian dari segi usia. Nah, kalau tadi kita lihat lokasi kelainannya, kita bisa memahami bahwa kalau yang autoimun hepatitis, yang lebih dominan adalah peningkatan SGOT, SGPT ya, aminotransferase gitu. Kalau yang kedua ini bisa naik sih, tapi nggak setinggi yang autoimun hepatitis. Nah, kalau yang PBC dan PSC lebih dominan gambaran dari kolestasisnya, jadi kita bisa lihat peningkatan bilirubin yang lebih
lebih dominan gitu ya, dan juga alkalin fosfatase yang lebih tinggi. Nah, kalau yang lainnya parameternya imunoglobulin ini bisa ditemukan pada autoimun hepatitis. Nah, pemeriksaan autoantibodinya bagaimana? Ini bisa membedakan di antara autoimun hepatitis dan juga primary biliary cirrhosis gitu ya. Kalau primary PSC atau primary sclerosing cholangitis ini lebih kita mendiagnosisnya bukan dengan pemeriksaan autoantibodi tapi lebih ke arah pemeriksaan radiologis gitu ya. Jadi kalau autoantibodi ini lebih dominan perannya di diagnosis untuk autoimun hepatitis dan primary biliary cirrhosis. Kita lihat di sini bedanya kalau autoimun hepatitis yang lebih banyak ditemukan adalah anti-SMA. Kalau primary biliary cholangitis ini yang lebih banyak adalah anti-AMA gitu ya, atau antibodi yang bisa kita temukan. Selain itu memang bisa juga diperiksa ANA yang dominan pada autoimun hepatitis. Ini yang cukup sering bisa membedakan. Kemudian juga dari biopsi hati, kalau misalnya bisa dikerjakan biopsi hati, ini salah satu pilihan yang bisa dilakukan gitu ya. Yang nanti kalau pada kasus-kasus yang sulit membedakan, ini bisa membantu untuk membedakan di antara ketiga tipe tersebut. Nah, dan tadi saya bilang kalau PSC, primary sclerosing cholangitis, yang karakteristik lebih dari gambaran kolangiografinya. Jadi ini lebih khas untuk PSC. Nah, kalau untuk biopsi hati juga bisa dilihat di sini, bisa untuk membedakan tadi ya autoimun hepatitis dan primary biliary cirrhosis. Jadi autoantibodi ini memegang peran penting untuk mendiagnosis, terutama kalau memang fasilitas tadi tidak memadai untuk melakukan biopsi hati ya. Jadi terutama ini pada yang autoimun hepatitis dan primary biliary cholangitis gitu. Jadi, nah dengan ini bisa kita lebih awal melakukan terapi sehingga menghambat progresivitas menjadi sirosis dan juga komplikasinya. Tuh. Nah ini sama, jadi ini beberapa autoantibodi yang sering digunakan untuk mendeteksi adanya autoimun liver disease gitu ya. Yang nanti kita lihat ini akan digunakan pada panel yang tersedia secara komersial untuk kita mintakan bila kita curiga adanya suatu autoimun liver disease gitu ya. Di sini bisa dilihat ada ANA, anti-SMA gitu ya. Kemudian tadi yang sering juga AMA, di sini AMA lebih banyak pada PBC, kalau anti-SMA pada autoimun hepatitis, dan juga ada yang lain yang bisa digunakan ya pada sebagian kecil dari autoimun liver disease ini seperti LKM1 yang juga sering ditemukan. Oke, nah di sini algoritma yang cukup mungkin bisa membantu kita ya. Jadi sekarang memang paradigmanya bagaimana bisa mendeteksi lebih awal, dan salah satu peran yang penting adalah autoantibodi yang lebih kurang invasif dibandingkan mungkin melakukan biopsi hati yang belum tentu pasien juga bersedia ya. Nah, pertama biasanya kita tadi lihat apakah dominannya peningkatan SGOT, SGPT, gambarannya hepatitis atau lebih ke arah gambarannya kolangitis dengan peningkatan tadi alkalin fosfatase atau gamma GT. Gitu ya. Nanti kita bisa melakukan pemeriksaan ini autoantibodi setelah sebelumnya tentu saja kita menyingkirkan DD lain ya. Jadi kita tahu peningkatan SGOT, SGPT, gambaran obstruksi atau kolestasis itu penyebabnya bukan hanya autoimun, justru lebih banyak misalnya drug induced hepatitis atau hepatitis virus gitu ya. Nah, tentu saja kita harus menyingkirkan itu dulu. Kalau kemudian kita curiga suatu autoimun, nah ini ya kita bisa gunakan pemeriksaan autoantibodi, kemudian kalau kita dapatkan AMA yang positif, kemungkinannya PBC, kalau asma atau yang lain ini LKM misalnya ini merupakan autoimun hepatitis. Kalau kita gambarannya curiganya kolestasis, kemungkinannya kan dua ya, kemungkinannya PBC atau PSC. Nah kalau kelihatannya ductus biliar yang lebih besar yang terkena ya lebih diutamakan kita memeriksakan MRCP dulu untuk melihat kemungkinan PSC ya.
Nah, pemeriksaan autoimmune liver disease ini dulu tersedianya dalam bentuk tersendiri ya. Ada yang AMA dengan asma dalam satu anti-SMA pada satu paket, ada yang AMA M2 tersendiri gitu ya. Kalau sekarang juga ada pilihannya autoimmune liver disease profile yang tadi satu panel itu ya, yang tadi ada beberapa autoantibody yang bisa mendeteksi autoimmune liver disease. Nah, yang untuk AMA M2 ini sudah tidak tersedia, yang sekarang masih ada adalah yang AMA dan anti-SMA, tadi yang cukup sering ya kita presentasinya kita temukan pada PBC dan autoimmune hepatitis, dengan imunofluorescence seperti ini, kemudian AMA M2 sekarang sudah tidak ada yang hanya itu tersendiri. Nah, yang bisa lebih banyak autoantibodinya yang dengan autoimmune liver disease profile, di sini ada AMA M2 untuk melihat ke arah PBC, AMA M2, PBC, kemudian untuk autoimmune hepatitis kita juga bisa lihat di sini ada LKM, LC di sini ya untuk autoimmune hepatitis, kemudian ini PBC ada beberapa. Tapi memang ini bisa kita lihat apa saja yang ada di sini, item-itemnya yang sebenarnya kita juga masih bisa menggunakan yang anti asma dan AMA ini ya. Jadi kalau kita melihat ini sudah curiga kuat dan kita bisa dari sini positif ya sebenarnya sudah cukup ke pemeriksaan itu ya. Tapi kalau ini bedanya dia lebih lengkap tapi ya untuk ini anti SMA-nya tidak ada itemnya di sini. Oke, kemudian kalau untuk primary sclerosing cholangitis yang tadi saya katakan dia tidak ada perannya sebenarnya dari pemeriksaan autoantibody, jadi dari gambaran kolangiografinya. Kemudian ini pemeriksaan biopsi hati, tadi nanti dari patologi anatomi bisa melihat ya gambarannya sesuai dengan autoimmune hepatitis kah atau primary biliary cirrhosis atau yang khas primary sclerosing cholangitis ada terlihat atau tidak. Nah, kriterianya dengan kriteria diagnostik bisa membantu kita nanti mengenali ya autoimun, apakah dia autoimun hepatitis termasuk PBC atau PSC. Yang tadi saya katakan pertama kita harus menyingkirkan dulu infeksi virus, kemungkinan drug induce, kelainan metabolik gitu ya sebagai penyebabnya. Ya nanti kalau sesuai tadi gambarannya pemeriksaan SGOT SGPT-nya tinggi, kemudian IgG-nya meningkat dan gambaran antibodinya yang sesuai tadi, nah ini kita bisa ke arah autoimun hepatitis. Kalau primary biliary cirrhosis atau kolangitis, dia gambarannya kolestasis, kemudian AMA yang positif dan juga bisa didukung oleh gambaran PA. Oke, ini mungkin gambaran ini ya algoritma yang biasa kita lakukan untuk mendede suatu peningkatan fungsi hati SGOT SGPT. Jadi dokter-dokter biasa kita selalu memikirkan ya ada berbagai kemungkinan diagnosis banding. Tadi yang harus kita evaluasi apakah gambarannya lebih dominan SGOT SGPT yang meningkat atau lebih gambaran kolestatik yang lebih dominan gitu ya. Nanti DD yang kita pikirkan mungkin akan berbeda gitu ya. Dan dia apakah akut atau kronik gitu. Kalau hepatitis biasanya kalau akut kita lebih pikirkan hepatitis A, B, C, tapi kalau kronik tentu saja bukan lagi hepatitis A ya. Nah, selain itu juga drug induce yang sering terjadi, jangan sampai kita terluput ya, kita harus menganamnesis detail apa yang sudah dikonsumsi pasien. Ini sama juga DD dari jaundice ya, selain kalau tadi dari segi peningkatan enzimnya, kalau itu jaundice-nya. Nah, secara singkat bagaimana kemudian menata laksananya? Jadi yang ada peran dari imunosupresan adalah autoimun hepatitis ya. Sejauh ini evidence-nya imunosupresan berperan penting bisa memperbaiki prognosis pada yang autoimun hepatitis. First line-nya adalah steroid dan juga azathioprine, tapi juga bisa digunakan pilihan lain seperti mycophenolate mofetil, calcineurin inhibitor. Tapi kita harus memperhatikan juga resiko peningkatan gangguan fungsi hati karena obat-obatan imunosupresan ini. Oleh karena itu ada terakhir mungkin publikasi di luar yang mencoba kemudian melihat efektivitas imunosupresan lain ya dibandingkan azathioprine yang sudah lama menjadi standar dalam penata laksanaan autoimun hepatitis. Jadi dibandingkan dengan mycophenolate mofetil, ternyata memang
outcome-nya lebih baik ya dari segi perbaikan parameter biokimianya gitu ya, itu lebih baik pada yang mendapatkan mycophenolate mofetil MMF 3 dibandingkan menit lagi, Dok. azathioprine. 3 menit lagi, Ya, Dok. oke. Lebih baik. Dan juga dari segi efek samping ternyata memang lebih baik yang mendapatkan mycophenolate mofetil dibandingkan yang azathioprine. Karena kita tahu salah satu efek samping dari azathioprine adalah hepatotoksik gitu ya. Mungkin mycophenolate mofetil juga ada efek tapi tidak lebih sebesar mungkin resikonya azathioprine. Sehingga dari sini kita lihat memang lebih baik pada mycophenolate mofetil. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan.